Kawan-kawan, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Zaman ini Indonesia mengenal beberapa perempuan dengan prestasi luar biasa yang diakui dunia. Beberapa yang paling familiar ialah Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bergeser lebih jauh ke abad 19, sejarah mengantarkan kita pada R.A. Kartini, seorang perempuan Jepara yang mengusung kesetaraan gender lewat aktivitas korespondensinya dengan wanita Eropa modern. Lewat surat-suratnya, ia menentang konstruk budaya Jawa yang menempatkan wanita hanya pada 3 kawasan: sumur, dapur, dan kasur, atau dalam bahasa Jawa berarti macak, masak, dan manak. Sadar bahwa pendidikan merupakan jalan utama untuk maju, Kartini mengajukan permohonan kepada ayahnya untuk melanjutkan sekolah HBS, sekolah menengah umum pada zaman Hindia Belanda yang diperuntukkan bagi orang Belanda, Eropa, atau elit pribumi, namun ditolak mentah-mentah. Meninggal pada usia muda meski belum sempat mencapai cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan, Kartini diperingati sebagai satu dari sedikit pahlawan Indonesia yang memiliki perspektif jauh pada masanya. Pendapatnya mengenai pendidikan adalah kunci kemerdekaan wanita, membawa namanya menjadi ikon feminisme Indonesia dasawarsa awal abad ke-20. Namun tidak banyak yang tahu bahwa terdapat sosok perempuan lain juga berasal dari Jepara yang membuktikan bahwa kredibilitas memimpin tidak hanya milik laki-laki tetapi juga perempuan. Di masa jauh sebelum Kartini menyuarakan gelisahnya lewat cari-cari kertas, ia telah menyentuh bidang politik, ekonomi, dan militer, 3 hal yang sama sekali jauh dari gambaran perempuan Jawa saat itu. Perempuan itu bernama Ratu Kalinyamat. Ia lahir jauh kira-kira 5 abad sebelum Kartini. Belum ditemukan sumber sejarah yang menyebutkan angka kelahirannya secara pasti, namun dalam Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa ia merupakan putri Pangeran Trenggono dan cucu Raden Patah, Sultan Demak pertama, bernama asli Ratna Kencana. Sumber tradisional Jawa menyebutkan bahwa ia menggantikan suaminya Pangeran Hadiri menjabat sebagai raja di Jepara. Ia tidak pernah menyangka bahwa kematian suaminya membawa ia pada babak yang sama sekali baru dalam hidupnya. Dari sinilah semua dimulai. Sepeninggal mendiang suaminya, internal kerajaan Demak diwarnai konflik kekuasaan. Karakternya yang kuat membuat ia dipercaya menjadi tokoh sentral dalam penyelesaian konflik keluarga tersebut. Peran yang dilakukan ini menunjukkan kemampuannya yang melebihi tokoh lain dalam menghadapi disintegrasi kerajaan Demak. Namanya semakin populer di sentro Jepara. Mendiang suami tidak meninggalkan anak ketika ia pergi. Untuk mengisi kekosongan tersebut, ia mengasuh anak dari adiknya, Pangeran Timur yang nantinya menjadi adipati di Madiun. Selain itu, sejarah Banten juga mencatat bahwa Kalinyamat mengasuh Pangeran Arya, putra dari Maulan Hasanuddin, Raja Banten tahun 1500-an yang nantinya akan menjadi pengganti Ratu Kalinyamat memerintah Jepara. Ia juga memiliki putri angkat bernama Dewi Wurian, putri Sultan Cirebon. Selain menjadi tumpuan bagi keluarga besar kerajaan Demak, Ratu Kalinyamat juga digambarkan sebagai single parent yang bertanggung jawab atas kehidupan anak asuh dalam kemenakannya. Dua peran sekaligus dalam sekali dayung. Sejak tahun 1500-an, Jepara sudah diperkirakan menjadi kota dagang penting. Aktivitas kelautan dan perdagangan padat.
khususnya yang mengarah ke Maluku atau Malaka. Di bawah Ratu Kalinyamat, strategi pengembangan Jepara diarahkan pada penguatan sektor perdagangan dan angkatan laut. Untuk pertahanan, Jepara menjalin kerjasama dengan Johor, Aceh, Banten, dan Maluku. Satu aktivitas yang pada masanya jarang dilakukan kaum perempuan. Tidak hanya sampai di sana, selama 30 tahun kekuasaannya 1549 sampai 1579, Ratu Kalinyamat telah berhasil membawa Jepara pada puncak kejayaannya dengan awannya wilayah Kalinyamat dan Prawata yang bebas dari ancaman manapun. Sumber Portugis menyebutkan bahwa Jepara saat itu sudah menjadi kota pelabuhan terbesar di pantai utara Jawa dan memiliki armada laut yang besar dan kuat pada abad ke-16. Bahkan ia mampu menampung kapal besar bermuatan 200 ton lebih. Sepak terjang Ratu Kalinyamat jauh melampaui zamannya. Sesuai jabatannya, ia mempunyai pengaruh kuat di bidang politik dan militer. Ia diminta banyak kerjasama militer, salah satunya oleh Raja Johor dalam mengusir Portugis pada tahun 1550. Menyetujui hal tersebut, ia mengirimkan 40 armada kapal yang berisi 4-5 ribu prajurit. Semangat membela tanah air dan melawan Portugis terus berkobar di hati perempuan ini. Lewat lautan, ia terus menggempur Portugis yang berada di Malaka, salah satunya pada tahun 1574. Dibandingkan ekspedisi pertama yang bekerjasama dengan Raja Johor, kali ini ia mengirim armada yang lebih jauh besar, yaitu terdiri dari 300 buah kapal layar dengan 15.000 prajurit pilihan, sekaligus dilengkapi dengan banyak perbekalan meriam dan mesiu. Tidak ada motivasi politik macam-macam dari Ratu Kalinyamat saat itu. Kegigihan membantu melawan Portugis menurut catatan sejarah adalah untuk melindungi kepentingan perdagangan suku-suku bangsa dari berbagai daerah di Nusantara yang sudah lebih dahulu beraktivitas di sana. Popularitasnya sebagai kepala pemerintahan tidak hanya dikenal di kawasan Nusantara bagian barat saja, tetapi juga Nusantara bagian timur. Ratu Kalinyamat merupakan sosok pengecualian yang berhasil keluar dari citra perempuan Jawa pada masanya. Ia bicara lewat karakternya yang kuat. Jika hidup pada masa ini, kualitas pribadi, karakter, dan pencapaiannya, Ratu Kalinyamat tentu dapat disejajarkan dengan perempuan berprestasi Indonesia yang kita kenal. Berkaca dari keberhasilan, sudah sepatutnya perempuan Indonesia saat ini juga bangun dari 3 kawasan yang terlanjur melekat. Kita sudah hampir lewat abad 21. Dunia terlalu keras untuk hanya dihadapi dengan model masak, macak, dan manak. Demikian video dari saya. Jika suka video dari saya, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Demikian.